Kembali lagi bersama kami mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas. Kali ini kita akan membahas fenomena orang-orang yang lebih mengejar harta ketimbang agama. Gimana tuh menurut antum sekalian? Ya, jadi kita harus ingat gitu loh. Yang jadi tujuan kita tuh sebenarnya akhirat, ya. Dan jangan sampai kebalik, ya. Dia tujuannya dunia, lupa akhirat, gitu. Kita tahulah tujuan kita. Ayatnya udah sering kali disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Untuk beribadah. Jadi kerja adalah sampingan aja, maksudnya bahkan kerja itu juga bisa dijadikan sebagai ibadah juga. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi cari akhirat, tapi jangan lupa juga ada bagianmu di dunia buat makan, buat istri, buat anak, itu diperhatikan juga, ya. Jadi gitu. Allah alam. Lanjut. Ya, kita punya hak. Kita harus ingat kalau kita punya hak kepada Allah gitu. Ya, itu dengan beribadah kepadanya. Sebagaimana kita juga punya hak terhadap diri kita sendiri, udah punya hak keluarga yang harus kita nafkahi dan sebagainya gitu. Jadi jangan lupain nih si hak ini gitu. Yang mana mungkin bukan mungkin, dia lebih penting atau lebih besar haknya daripada hak terhadap diri kita sendiri gitu. Itu yang harus jadi nomor satu. Karena tadi Imam udah bilang itu tujuan hidup kita. Bahkan di bab apa yang kemarin kita bahas ya, di podcast sebelumnya yang kita bahas, asli kalau kita ngejar akhirat ya, ada hadisnya kan ya, kalau kita ngejar akhirat, dunia juga bakal datang ke kita walaupun kita nggak mau gitu. Oh iya. Itu podcast yang tadi ya. sebelumnya. Jadi ceritanya kan kita beda hari terus. Beda hari. Ini Itu ganti masuk baju dulu ya. Terus. Ya itulah. Gimana Pak? Tadi itu nyolek mau ngomong apa? Iya, kalau ini Anda mau nyolek. Iya. Ini mau nyolek, mau ngomong. Ya, apa? Jadi disclaimer dulu, yang disoroti adalah tatkala mencari dunia ya sebatas karena dunianya gitu loh. Beda kalau memang dia mindsetnya buat ibadah ya, buat buat tanggung jawab dia gitu. Ada suatu ketika Nabi SAW ada datang seorang dia dengan fisik yang luar biasa, semangat bekerja ya, sahabat-sahabat Nabi SAW sekitarnya mengomentari, laukana ada fi sabilillah. Kayak bagus nih kalau sekiranya orang etos kerjanya, semangatnya ini disalurkan di jalan Allah, yakni berjihad. Kata Nabi SAW, kalau dia keluar kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja untuk menafkahi anak yang masih kecil-kecil, itu fi sabilillah. Begitu pula kalau la syaikhaini kabirain, untuk menafkahi dua orang tuanya yang sudah tua, ya, itu dia juga fi sabilillah. Bahkan kalau dia keluar bekerja untuk menjaga dirinya, yu'if nafsahu, menjaga dirinya supaya enggak minta-minta sama orang lain, ya. Itu juga dia juga di fisabilillah gitu loh. Dia di jalan Allah. Tapi kalau dia keluar bekerja kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, untuk ria, untuk disanjung, untuk flexing, membanggakan dirinya, maka fahuwa fi sabili syaitan. Jadi dilihat dari motifnya. Orang mungkin terkesan, oh ini gila kerja banget nih, atau bahasanya apa? Workaholic. Iya, ini orang gila kerja banget nih. Tapi kita nggak tahu nih di balik itu kenapa dia gila kerja. Boleh jadi untuk anaknya, boleh jadi untuk orang tuanya lagi sakit, ya. Atau ya ternyata itu semua sudah tercover, dia bekerja untuk dirinya dalam artian tadi mufakharatan wariyaan, supaya keren, kaya dan seterusnya. Ini yang baru fisabilis syaitan. Lihat. Aja. Berarti kita memang harus work life balance, bisa dibilang kerja seadanya, kerja semampunya, ibadah sepuasnya. Bener gak sih? Bener. Iya. Tapi kan ada orang-orang suka bilang kayak gini, kayak wah, kalau misalnya kita beribadah terus nggak kenyang dong. Kita kalau misalnya kita menyampingkan nyari nafkahnya, kita ibadah terus emang bisa dapat makan. Jadi orang yang ngomong kayak gitu juga sebenarnya dia nggak adil juga ya. Maksudnya yang bilang work life balance gitu, nyatanya kalau dilihat kerjaannya 8 jam, 9 jam, ibadahnya berapa lama sih?
ibadah yang kita maksud dari ritual. Hmm. Sholat 5 waktu berapa sih? 10 menit taruhlah atau 15 menit. Hmm. Sholat berjamaah dan seterusnya. 15 kali 5 75 menit. Setelah itu udah. Nyatanya banyak orang yang tadi karena dia semangat bekerja dalam konotasi negatif ya, akhirnya dia lupa akhirat. Dia lupa sholat. Dia lupa ada hak dia harus menziarahi atau dia birrul walidain atau silaturahim. Sampai lupa dia nggak ada waktu buat silaturahim. Atau bahkan nggak ada waktu untuk belajar. Padahal kan belajar kan wajib gitu loh. Dia, wah, ana nggak bisa datang kajian weekend, ana ada meeting, ada klien dan seterusnya. Subhanallah, Allah udah kasih waktu 24 kali 7 jam ya. Terus nanti kira orang-orang yang datang kajian berarti orang-orang yang nganggur semuanya gitu. Enggak, mereka orang-orang yang kita khususkan kepada mereka menyempatkan waktu. Jadi dia mengkhususkan waktu untuk belajar. Bedanya ada orang-orang yang nggak mau seperti itu. Terus dia mengatakan, oh ini work life balance dan seterusnya, nggak adil, gitu. Gimana, Jok? Yang banyak orang tuh kurang pinter loh, kurang cerdas dalam memprioritaskan waktu. Iya. Yang orang yang ya kurang jago lah memanage waktu. Padahal bisa aja kan? Iya. Bisa aja kita memanage waktu, ada waktu untuk ikut kajian, ada waktu, bahkan jangankan sholat, jangankan kajian, baca Al-Quran aja kadang-kadang nggak disempetin sama dia. Iya. Padahal Mudah baca ya Al-Quran baca. tuh ya mudah banget kan, tinggal sekarang apalagi sekarang ada HP, nggak perlu bawa Al-Quran, tinggal buka HP bisa gitu. Kayak pentingnya kita ya muhasabah juga semuanya masing-masing ya, manage waktu untuk diri sendiri, bahkan daily, dari daily, weekly, monthly kita sempetin untuk ya akhirat gitu. Karena itu penting banget. Tapi kalau baca Quran, tadi kan dia ngomong baca Quran, nggak ada waktu baca Quran dalam sehari ini. Kan dalam misalnya Satu halaman berapa menit? misalnya nggak ada waktu, saking mepet banget dia tiap hari meeting, Sibuk. sibuk Si parah, paling sibuk tuh ya. sibuk parah. Dia bilang, lu belum baca Quran hari ini? Udah, kapan? Pas sholat. Nah, itu Sholat. termasuk dalam baca Quran nggak? Wallah alam ya. Termasuk baca Quran berarti nggak? Sepertinya sih masuk. Ya. Masuk. Ya, Berarti tiap hari kita baca Quran dong? ya tapi beda dong. Beda feel-nya, Beda beda rasanya. Ya. Sholat ya itu adalah emang prosesi sholatnya begitu. Iya. Beda kalau emang kita benar-benar baca gitu loh. Iya. Beda rasanya. Tapi kan banyak orang rata-rata yang kayak misalnya udah kerjanya udah kerja sibuk gitu kan, terus dia juga menghasilkannya juga cukup dari kerjaannya, dia kayak untuk apa aku beribadah, orang aku aja bisa mendapatkan uang dari hasil jerih payahku sendiri. Misalnya kan ada tuh orang gitu tuh kayak, apakah ibadah bisa membuatku makin kaya? Nah, misalkan Oh gitu. gitu. Misalnya kan ada orang-orang mana tahu, gua nggak tahu sih. Nah, Iya. Kalau alam ya berarti ya kayak gitu, berarti lupa daratan aja ya. Maksudnya saking banyak yang Allah kasih sampai dia nggak sadar itu Allah kasih sama dia. Nah. Ya balik lagi pembahasan dulu ya, tentang istidraj. Ya. Pembahasan dulu tuh kalau nggak salah sehari yang lalu ya. Benar, tapi kan kita orang-orang nggak tahu nih. Oh, iya, sorry. Nanti gitu terus. Ya, terus Ya, jadi boleh jadi tatkala emang dia semakin jauh tetap Allah kasih, Allah berikan supaya semakin jauh sama Allah. Ya, semakin lupa sama Allah. Ya, jadi ya, banyak orang nyangka gitu, maksudnya tatkala dikasih sama Allah itu tanda kebaikan, padahal sejatinya nggak gitu. Iya. Bisa jadi itu keburukan. gimana aja? Gitu. Ya hati-hati aja Ya. untuk orang-orang kayak gitu. Kalau kalau diberhentiin sama Allah ya, Nangis. terus dia Goncang nggak tuh balik biasanya. sama Allah, bahaya banget. Iya. Udah sombong tadi kan, dan kita ingat sombong ya itu dosa yang besar gitu. Bahkan kata Rasulullah hadisnya namanya ya bakal masuk surga orang yang ada kesombongan dalam dirinya walaupun sebiji jagung ya, Iya, sebiji jagung itu nggak bakal masuk surga. Waduh. Ini kan sombong banget ya, sombongnya sama Allah loh, Iya. sama manusia gitu. Hati-hati sih, sifat sombong tuh bahaya banget. Berarti kita harus hati-hati dengan wa makaru wa makarallah. Oh, Iya, itu tuh masuk. bener sih, bener sih. Iya, Masuk ya. Masuk sih. Masuk ya. Walaupun baru persiapan tadi. artinya apa tuh wa makaru wa makarallah? Ya, mereka berbuat makar dengan Allah yang berikan, dengan apa yang Allah berikan, padahal nyatanya
Allah berbuat makar kepada mereka. Ya. Jadi di counter. Tapi kan orang-orang kayak rata-rata orang-orang kerja nih, dia kan emang pengen mendapatkan harta, dia pengen punya keinginan, ya kan? Boleh nggak sih kita nih berdoa? Karena kebetulan ada orang yang bisa bahasa Arab, dia jadi berdoa gini, Allahumma ja'alni hasoltu dunya wa ma fiha misalnya. Boleh nggak? Doa kayak gitu. Boleh nggak? Berdoa supaya dapat dunia Dan seisinya. dan seisinya. Bikin-bikin gitu boleh nggak sih asal-asal gitu? Ntar diarahin sama Allah biar dia bangun sholat subuh lebih awal supaya dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dapat dunia isinya. lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi itu maksudnya gimana sih? Kan kadang orang gue udah sholat qobliyah subuh tapi kok nggak dapat dunia dan seisinya? Ya, tentu yang diiming-imingkan, yang dijanjikan adalah pahala ya. Oh, Tentang pahala apa yang nanti dia dapetin di akhirat gitu ya. iya. Ya itulah sisi ujiannya hal goib itu. Iya. Ya kalau semua dikasih pengumuman siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh dapat Dunia dan seisinya? misalnya dapat 2 kilo emas gitu ya misalnya. Ya semua bangun jar. Iya, iya. Orang kan berharapnya begitu kan. Iya. Dia pengennya tuh kata-katanya ya literally dunia dan seisinya. Siapa yang sholat berjamaah dapat 27 kambing misalnya. Semua jadi sholat kambing. berjamaah semua. Semua jadi kambing. Iya, Jadi jual kambing ya? Di situ. Iya, Jap, ya. Tapi emang kadang tuh suka manusia nih kadang memang suka lupa. Ini nih keluar nih. Keluar. Manusia memang kadang suka lupa. Mereka bekerja keras karena ingin mendapatkan sesuatu. Katakanlah mereka punya dream country. Dia pengen ke suatu negara, ke Amerika misalnya. Ya kan, misalnya. Tapi dia tahu nih cara ke Amerika dengan cara apa? Harus punya tiket pesawat ke Amerika. Punya tiket pesawat Amerika dengan cara apa? Harus punya uang yang cukup untuk beli tiket. Uang yang cukup didapat dengan cara apa? Bekerja keras. Tapi mereka lupa untuk masuk surga juga kurang lebih seperti itu. Untuk masuk surga kita kan harus punya tiket masuk surga dengan cara apa? Dengan cara perbanyak pahala. Perbanyak pahala cara dengan apa? Dengan beribadah sekeras-kerasnya, bener ya? Kurang lebih gitu ya? Ya, Karena berapa kali gitu ya, bener ya, bener. Penyusunannya oke. Ridho Allah kali ya lebih tepat ya. Apa? Mungkin tiketnya lebih tepat ridho Allah ya. Oh, Beda, iya, beda. beda. Thank you Rata. Cuma Anda ngomong gini kayak si paling ini banget. Paling. Ada disclaimer bukan berarti itu cuma perumpamaan aja, cuma ngomong aja. Iya, nggak apa-apa, bagus. Bukan bagus Ngingetin gitu ya. Tapi emang kurang lebih kayak gitu ya. Tapi memang kadang orang tuh emang suka tertipu sama harta itu tadi karena memang harta itu dia tuh terkesan nyata. Kayak apa yang lu dapat nih, apa yang lu hasilkan kerja keras lu dapat dan nyata nih dan lu bisa membeli apa yang lu mau. Jadi nyata real dari harta ini. Kalau agama kan agak samar-samar tuh. Mungkin orang tuh belum pikiran abstrak itu belum nyampe itu. Jadi kayak ya ini kan gue mendapatkan kenikmatan ini karena hasil jerih payah gue, bukan karena Allah. Padahal jerih payah lu hanya perantara. Semuanya bener kan? Iya. Semuanya karena Allah. Nah itu ya. Iya, jadi balik lagi karena orang itu kan benar-benar diuji tentang hal yang bersifat materi dan yang bersifat materi dan non materi gitu ya. Iya. Yang terlihat dengan yang tidak terlihat gitu ya. Yang gaib dengan yang nyata gitu ya. Ya gimana cara bisa tahu itu? Gimana bisa cara menyingkapi dengan benar? Ya, tentu dengan belajar ya. Kayak ada ungkapan menarik dari Imam Syafi'i ya. Sihatun nazar najatu minal ghurur atau kama qala gitu. Jadi cara melihat, cara memandang suatu hal itu dengan tepat itu akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan gitu loh. Jadi kalau orang yang melihat dunia ini keliru ya dia bakal jatuh. Tapi kalau dia melihat dunia ini dengan cara yang sebagaimana Allah arahkan gitu, bahwasanya ini fana, ini mata, ini bakal berakhir semuanya semu ya, maka dia nggak fokus dengan itu. Dia menjadikan dunia hanya perantara buat akhiratnya Gitu. Jadi benar-benar seni melihat suatu perkara itu penting banget. Yes. Dan itu berbasis ilmu Gitu. ya, makanya belajar jangan lupa kita Gitu. gitu Sudut pandang lah ya, sudut pandang. ya. Kalau gue mungkin tambahin itu tentang doa tadi, Flynn. Aslinya nggak ada masalah kita doa minta rezeki. Iya. Bahkan para nabi juga doa. Banyak contoh kan dari doa para nabi gitu. Salah satunya misalnya doanya Nabi Muhammad deh. Kan? Ya Allah maktir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya, doa Nabi Muhammad. Salah satu contoh doa Nabi Muhammad tuh, ya Allah, perbanyaklah
hartaku, terus keturunanku, ya. Barik dan berkahilah apa yang yang dikasih kepadaku gitu. Dan pasti nggak salah kita minta rezeki, bahkan sunnah bisa jadi karena itu Rasulullah ngelakuin itu kan. Tapi ya tadi jangan sampai lupa. Jangan sampai kayak tadi tuh yang terakhir. Dia ngerasa kalau rezeki itu dapat dari jari parahnya dia gitu. Pasti bentuk kita berdoa sama Allah, berarti kita sadar kalau rezeki itu datangnya dari Allah, dan itu baik, bagus gitu. Tapi kalau orang sampai jumawa sih, angkuh gitu ya, itu parah banget sih. Gimana? Iya, bagus tuh tadi doanya, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Minta harta yang banyak dan nggak titik sampai di situ Nabi SAW, minta keberkahan gitu loh. Jadi orang banyak yang fokus cuma dapat, tapi setelah itu apa? Gitu loh. Betul. Jadi udah dapat harta tuh ternyata ada pertanggungjawabannya loh. Ya. Minta keberkahan ini maksudnya minta supaya hartanya ini kita bisa kelola dengan cara yang benar gitu. Yaitu adalah bentuk wujud dari syukur kita sama harta yang Allah berikan gitu. Jadi bukan cuma sebatas minta abis itu kita buta gitu. Kita mau ngapain dengan harta ini? Sehingga tatkala dia buta, ya akhirnya kesana kemari. Ya. Wah, banyak harta ngapain? Gue bingung ngapain. Oh, sana sini sana. Ternyata jatuh kepada haraman. Waliyadzubillah. Karena memang manusia ini tolak ukurnya memang harta, bukan akhirat. Kadang manusia ini suka gini, mereka ini belajar dari SD untuk mendapatkan nilai yang bagus supaya bisa dapat SMP favorit. Udah SMP favorit, dia belajar lagi supaya dapat SMA favorit. SMA favorit, dia belajar lagi yang keras supaya dapat kampus yang bagus juga. Kampus yang bagus supaya apa? Dapat pekerjaan yang bagus juga. Kalau udah dapat pekerjaan bagus, dapat harta yang banyak, kaya, udah mereka pikir mereka selesai sampai situ. Padahal kan harta yang sesungguhnya yang paling bermanfaat kan adalah keluarga. Bukan. Sorry. Salah. Tidak dong. Maksudnya harta yang harta yang sebenarnya harta adalah ketika nanti kita sampai di surga. Oh iya, rezeki yang hakiki. Rezeki yang hakiki. Jadi sampai kita nanti Jadi Imam tuh dalil ya, hadis Nabi dulu ya. Apa harta yang Baik-baiknya harta itu lagu. Istri yang soleh harus gitu. Oh gitu ya. Apa yang mana? Lagu. Oh, Enggak ada. Jadi maksudnya itu tuh. Iya. Betul sih ente. Benar. Aja kayak pernah denger ya? Pernah dengar. Apa jangan udah pernah masuk sebelumnya. Berkali-kali kayaknya. Kayak itu di take down deh. Itu aja. Iya. Boleh gitu aja. Jadi memang kawan-kawan sebenarnya kekayaan itu bukan apa yang dari kita beli, tapi apa yang dari kita beri. Betul. Itu juga dari hadits Nabi SAW. Ada hadisnya itu. Iya, ini pas Aisyah ngasih makanan ya. Terus Nabi SAW nanya apa yang tersisa. Aisyah yang tersisa kalau nggak salah bagian kaki kambing gitu. Kata Nabi SAW, yang tersisa justru yang kamu berikan, karena itu yang sampai di sisi Allah itu akan kekal. Jadi yang kamu berikan itu yang kekal. Tapi kalau yang kita konsumsi ini belum tentu jadi milik kita. Nangkep nggak? Nangkep. Iya. Jadi ma'indallahi baq, apa yang di sisi Allah itu yang bakal kekal. Iya. Gitu loh. Wallah alam. Iya. Gitu ya. Kekayaan itu bukan apa yang kita punya. Nah, kekayaan itu bisa jadi ini juga kan, bumerang kan. Nah, kita tahu orang kaya hisapnya yang paling lama tuh, karena semua tuh satu rupiah tuh semua ada hisapnya. Iya. Makanya hati-hati gitu jadi orang kaya kalau duitnya nggak dipakai buat tadi keberkahan. Makanya minta sama Allah tadi duit plus berkah. Kekayaan bukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita derma. Beda lagi. Hampir sama. Ni'mal mal salih kata Nabi SAW. Ni'mal mal salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki atau tertuju kepada orang-orang soleh. Jadi orang soleh tahu gimana nyalurinnya kemana. Iya. Ya semoga kita jadi orang kaya yang soleh gitu ya, bukan cuma orang kaya titik. Doa. Insyaallah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Orang lain. Iya. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Like, share, and subscribe channel ini. Apabila ada pembahasan atau topik yang menarik atau ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi